Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin Charles, dari jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa materi dalam lingkup mata kuliah metode penulisan hukum. Nah, dalam status pembahasan kita pada pagi ini itu mengenai terkait dengan penelitian hukum. Penelitian hukum yang lebih mengarah terhadap substansial skripsi. Nah, ketika kita berbicara sedikit intro, kita berbicara mengenai jenis penelitian. Secara umum itu terdapat dua uh, jenis penelitian yang berbeda. Yang pertama itu ada yang namanya penelitian hukum bersifat normatif, dan yang kedua penelitian hukum yang bersifat empiris. Nah, kedua penelitian tersebut secara umum digunakan untuk penelitian di bidang hukum. Baik, kita lanjut sedikit mengenai pengertian dulu, kemudian kita compare terkait perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Baik, secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris. Nah, itu dapat kita artikan sebagai apa ya? Ketika kita pisah itu bisa dibilang sebagai normative legal research seperti itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai penjelasan keseluruhan, itu penelitian hukum normatif itu ialah jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis, baik bersifat teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Nah, kemudian sedangkan pengertian penelitian hukum penelitian normatif, jika dikutip dari media lain, itu dapat dikatakan sebagai metode penelitian di bidang hukum yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan. Jadi secara sederhana, penelitian normatif menggunakan undang-undang dan dasar hukum sah lain adalah sumber. Namun dalam metode penelitian normatif tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada, melainkan bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang ada dengan cara menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis. Kemudian kita beralih ke pengertian penelitian hukum empiris. Sama secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Kemudian kita kalkulasikan, kita jadikan itu sebuah pengertian. Secara sederhana, penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Nah, sumber data yang digunakan berasal dari data primer dengan memperolehnya langsung dari masyarakat. Jadi seperti melakukan kuesioner seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara mengenai seorang ahli, menurut Dr. Pintan Saragih dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris diartikan sebagai jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dengan situasi nyata untuk menjawab suatu pernyataan atau pertanyaan, penelitian, atau menguji suatu hipotesis. Nah, data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif atau data angka maupun data kualitatif atau deskripsi maupun gambaran. Pada penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum
dalam kenyataan kehidupan sosial bermasyarakat. Perlu digarisbawahi, saya ulangi ya, pada dasarnya dalam penelitian empiris, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jadi, by system ya teman-teman. By system ada beberapa step by step dan juga ada beberapa kalkulasi perbedaan seperti itu. Nah, kemudian kita beralih terhadap perbedaan dari kedua penelitian tersebut. Nah, yang pertama kita bahas mengenai fokus penelitian. Penelitian hukum normatif itu berfokus pada norma-norma hukum, aturan yang berlaku, serta prinsip yang terdapat dalam suatu peraturan perundangan. Sedangkan penelitian hukum empiris itu berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut. Nah, artinya penelitian hukum empiris lebih melihat realitas sosial dan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu mengenai metode penelitian yang digunakan. Nah, ini juga menjadi perbedaan yang sangat mendasar dari kedua jenis penelitian tersebut, teman-teman. Ketika kita berbicara mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, itu ialah bahan hukum yang sifatnya primer. Contohnya apa? Contohnya perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi, atau bahan-bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, buku maupun jurnal, dan bahan-bahan hukum tersier juga ada. Itu contoh seperti kamus hukum dan ensiklopedia, walaupun jarang ya, sekarang agak jarang ditemukan. Nah, selanjutnya itu metode penelitian yang digunakan oleh penelitian hukum empiris itu biasanya menggunakan metode seperti observasi, wawancara, survei, studi kasus, atau statistik. Nah, sumber data utamanya itu dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Nah, jadi itu berbeda banget ya teman-teman. Berbeda banget antara pengambilan sumber metode penelitian jika normatif itu terfokus terhadap sesuatu yang tertulis, atau kita katakan sebagai perundangan atau peraturan, sedangkan empiris itu sebaliknya, itu mengkaji sesuatu atau gejala sosial ya, sesuatu yang memang benar terjadi di masyarakat, langsung terjun ke lapangan, evaluasi, analisis, dan wawancara maupun observasi seperti itu. Jadi perbedaannya jelas sekali. Nah, yang ketiga itu tujuan dari penelitian berbeda. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memahami, menganalisis, ataupun menginterpretasikan norma hukum yang ada, baik bersifat tertulis atau perundang-undangan contohnya itu, maupun yang tidak tertulis seperti prinsip-prinsip umum dalam hukum. Nah, sedangkan tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum beroperasi dalam praktik. Yang keempat itu berbicara mengenai dasar acuan penelitian. Acuan dalam penelitian hukum normatif adalah norma atau undang-undang dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Sehingga norma ini akan dikaji dan dicari efeknya pada penerapan suatu fenomena. Ketika penerapannya tidak berjalan baik atau justru memunculkan dampak negatif baru, maka penelitian ini akan mendorong peneliti untuk menghasilkan norma-norma baru yang dianggap lebih sesuai. Sementara acuan untuk penelitian hukum empiris adalah perilaku yang terjadi di masyarakat. Ya, garis bawahi ialah perilaku yang terjadi di masyarakat dan dicari penyebabnya serta solusi jika memberikan dampak negatif. Nah, jadi ada terjadi hubungan sebab akibat, kemudian bagaimana solusi yang kita tawarkan dalam pemecahan case
yang diteliti, seperti itu. Kemudian itu dampak. Kita berbicara mengenai dampak dari hasil kita berbicara mengenai dampak dari hasil penelitian. Jika kita berbicara dampak ya, pasti ada plus minus atau kelebihan kekurangan dari kedua metode tersebut. Kita berbicara mengenai penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan. Jadi secara umum, penelitian hukum secara normatif memberikan hasil yang berdampak pada penetapan suatu aturan yang baru untuk mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena. Nah, jadi penelitian hukum normatif menghasilkan norma atau aturan yang secara umum memberikan hasil yang berdampak pada penetapan aturan baru guna mengatasi dampak negatif dari suatu fenomena yang terjadi, sehingga mengantisipasi jika terdapat masalah baru atau suatu kerugian. Jadi dapat mampu diatasi, mampu melakukan antisipasi dan memberikan solusi alternatif seperti itu. Dan sedangkan untuk penelitian hukum yang bersifat empiris itu outputnya menghasilkan pemahaman terhadap fenomena atau topik penelitian, dan pada bidang hukum itu bisa dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan suatu kebijakan atau aturan maupun norma dalam suatu kebijakan pemerintah maupun kebijakan sosial, seperti itu. Nah, dampak dari hasil penelitian empiris itu terletak pada teori yang menjelaskan suatu fenomena. Nah, teori ini pada bidang hukum bisa menjadi landasan penetapan kebijakan baru. Pada bidang non-hukum bisa menjadi teori yang mengembangkan impact ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kemudian kembali lagi terhadap studi atau penjurusan yang diteliti, seperti itu. Jadi output yang diberikan pun berbeda, tidak bisa disamaratakan terhadap antara satu dan yang lainnya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai apakah socio-legal research itu termasuk sebagai penelitian hukum. Berdasarkan berbagai referensi yang saya pelajari sebelumnya, socio-legal research itu dapat dianggap atau dikatakan sebagai bagian dari penelitian hukum. Nah, penelitian hukum yang bercabang dari jenis penelitian hukum empiris. Nah, penelitian sosiolegal itu merupakan pendekatan, ya kita berbicara mengenai penjelasan, itu ialah sosiolegal itu ialah pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Penelitian sosiolegal juga itu biasanya menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Jadi memiliki arti, makna, dan fungsi yang bisa dikatakan punya tahap masing-masing, seperti itu, teman-teman. Kemudian dalam hal ini juga melibatkan pendekatan dan hukum untuk memecahkan masalah hukum. Jadi termasuk dalam penelitian hukum, namun untuk caranya itu terkadang terbagi menjadi beberapa bagian, baik itu pemecahan secara hukum maupun secara non hukum. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem hukum maupun memperkaya perkembangan ilmu hukum baik di ranah teoretikal maupun praktikal. Sebagai outputnya itu hasil kajian dari riset tersebut bermanfaat untuk dasar perumusan hukum dan kebijakan serta reformasi kelembagaan, utamanya peradilan. Karena kita berbicara mengenai penelitian hukum memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan ilmu sosial maupun bidang ilmu eksakta lainnya. Nah, hal ini yang dikarenakan pada hakikatnya penelitian hukum merupakan penelitian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Jadi seperti yang saya tegaskan di awal bahwa riset sosiolegal ini bisa dikatakan sebagai bagian dari penelitian hukum dengan berbagai penjelasan, berbagai argumentasi dan data fakta yang telah saya sampaikan di awal.
Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan perbedaan dari kedua jenis metode penelitian, baik itu bersifat empiris maupun normatif. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai apakah socio-legal research itu termasuk dalam penelitian hukum, beserta penjelasan ya. Ada subbagian tertentu yang akan kita bahas nantinya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang perlu saya tekankan kembali bahwa dalam metode normatif itu lebih menekankan terhadap suatu aturan ya, aturan yang tertulis, sedangkan dari segi empiris itu ialah metode yang secara sederhana ya diartikan turun langsung ke lapangan melalui metode apa seperti wawancara, observasi maupun analisis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.